Zaman berubah, batu tetap sama. Dulu dari tanah, sekarang dari tangan. Lewat komentar, lewat gosip, lewat story yang dibagikan tanpa doa. Iki watuku tak pilih sing paling wabut ben kelihatan sing paling teges. Halah, teges ning kene tok. Neng omah ya tetep kalah karo bojomu. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam. Apa katamu? He, tapi nang di lanange. Aku krungune yo, jare nih brownies guys. Apa maneh brownies iku? Wis, ojo brownies ae. Fokus neng wedokan iki ae lho. Kalian lihat dosaku, tapi kalian tidak lihat kesepianku. Kalian tahu kesalahanku, tapi kalian tidak tahu bagaimana aku dipatahkan. Aku cuma ingin dikasihi. Aku cuma ingin dianggap berharga. Dan sekarang, aku bahkan tidak dianggap manusia. Hari ini, aku bukan perempuan, aku bukan anak, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma objek untuk dibuktikan benar atau salah. Tuhan, kalau Engkau ada, tolong jangan biarkan batu pertama itu mengenai wajahku. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang saudara tadi lihat, mungkin hari ini bukan perempuan itu yang sedang ada di tengah-tengah kerumunan, lingkaran. Mungkin yang sedang ada di posisi itu adalah kita. Ada dari saudara yang sedang dihantui oleh perasaan. Apa yang sepertinya sedang mengejar kita dari masa lalu. Ada dari saudara yang merasa terlalu kotor, terlalu hina untuk Tuhan bisa pakai. Ada dari saudara yang merasa dosa kita lebih besar dari kasih-Nya. Tapi dengarkan ini, pada siapapun saudara yang mendengar suara saya. Yesus tidak pernah melempar batu dan dia juga tidak akan pernah memulai melempar batu itu malam hari ini. Karena batu yang seharusnya menghantam setiap kita, dia ganti menjadi paku yang menghantam tangannya. Our shame, rasa malu kita, dia tukar dengan anugerah. Kutuk, dia tukar dengan kasih. Death, kematian, dia tukar dengan abundant life, kehidupan yang berkelimpahan. And that is divine exchange. Itu adalah pertukaran surgawi yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya. Dan saya mau mulai dengan sebuah kebenaran pada kesempatan kali ini. Kalau saudara dengar, mungkin ini menjadi sesuatu yang bisa viral, tapi saya mohon saudara mendengar sampai selesai sebelum viral, karena ini akan live di sosial media. Yesus adalah satu-satunya orang di tempat ini, di konteks kejadian ini, yang berhak melempar batu. Bukan Farisi, bukan ahli Taurat, bukan massa yang ada di sana. Cuma Yesus yang berhak. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Dia satu-satunya yang hidupnya tidak bernoda. Dia satu-satunya yang kalau Yesus lempar, tidak ada yang bisa protes. Tidak ada yang pernah bisa berkata, siapa kamu menghakimi wanita itu? Why? Karena Yesus layak untuk melakukannya, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dan hari ini saya mau ajak saudara semua untuk kita melihat bukan apa yang Yesus lakukan, tetapi siapa Yesus yang memilih untuk tidak melempar. Pribadi seperti apa yang memilih untuk tidak melempar. Dan kali ini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita melihat setiap gerakan Yesus di dalam cerita kejadian ini. Karena setiap gerakan Yesus adalah gambaran tentang pribadinya, gambaran daripada karakternya. Dan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-11. Ada 3 hal yang Yesus lakukan di dalam cerita ini. Dan kalau tadi ibadah sebelum-sebelumnya saya bercerita bagaimana tentang kacamata daripada perempuan. Di ibadah kedua saya bercerita tentang bagaimana kacamata daripada sang pembawa batu. Dan ibadah kali ini saya mau bercerita kepada saudara tentang apa yang Yesus lakukan dalam konteks ini. Dan saya percaya bahwa ini menjadi sebuah rema, menjadi sebuah pandangan, gambaran bagaimana Yesus memilih untuk berlutut dan disaksikan barusan benar-benar mengcapture bahwa dia
memilih untuk diam? Walaupun orang berguncing dan lain sebagainya, Yesus memilih untuk berdiam. Gerakan yang terakhir yang dia lakukan, dia memilih untuk berbicara. 3 gerakan, 3 revelation tentang siapa sesungguhnya pribadi Yeshua HaMashiach. 3 gerakan yang Yesus kerjakan, 3 gerakan yang menjadi karakter untuk kita hari ini di Resurrection Sunday. Mengenal pribadi Yeshua HaMashiach lebih dekat, lebih intim, dan gak salah paham tentang siapa Kristus sebenarnya. Dimulai dengan dia berlutut. Otoritas sejati itu tidak perlu untuk membuktikan diri, saudara. Pernah ada konteks di mana seekor anjing pelari mau di race, di balap lari bersama dengan seekor cheetah. Dan ketika pintu terbuka, anjing pelarinya ngebut, sang cheetah cuma duduk manis. Karena sebuah kerendahan bagi cheetah untuk berlari melawan anjing pelari. Dan begitu juga dengan otoritas. Ketika kita punya otoritas, kita tahu otoritas, maka kita memilih tindakan yang berbeda dengan rata-rata orang. Maka dari itu di Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya seolah tidak peduli. Tetapi Yesus memilih untuk membungkuk, menulis di tanah dengan jarinya seolah tidak peduli, seolah tidak peduli. Sementara semua orang di sana berdiri, sementara semua orang di sana point fingers, tunjuk jari, semua orang di sana berteriak, bunuh dia, bersalah, caci maki. Cuman seorang Yeshua yang memilih untuk kneel, berlutut. Yesus memilih berlutut. Dan saya mau saudara melihat sesuatu tentang momen ini di mana Yesus berlutut bukan karena dia nggak punya jawaban. Dijawab apa ini ya? Ini orang-orang mau mencobai aku. Responnya kayak gimana? Bukan. Yesus berlutut bukan karena dia takut dia kena lempar batu nyasar. No. Yesus berlutut bukan karena dia juga bersalah atau dia kalah, tidak. Dia berlutut karena dia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun yang ada di kejadian ini. Ini adalah sesuatu yang counterintuitive. Terutama bagi kita yang hidupnya harus terlihat pura-pura kuat untuk dianggap benar kuat. Harus terlihat yakin untuk dianggap benar. Saya pernah ketemu dengan orang yang manipulatif. Dia nyablak aja. Sok yakin, sok benar, padahal dia bohong. Harus terlihat berwibawa untuk dianggap berwibawa. Aslinya dia sedang cemas, khawatir, dan takut. Tapi Yesus berlutut di depan massa yang menanti apa jawabannya. Dan justru dalam keheningan ada satu otoritas yang beyond, melampaui apapun yang terjadi di sana. Karena orang tidak akan nyaman ketika ini. Orang yang nyaman dia tidak akan perlu lantang. Dia nggak perlu menteriakkan, menyuarakan dengan keras. Nggak. Kalau orang yang aman dia tenang aja. Santai. Dia tahu presence-nya di tempat itu. Dia yang paling kalem, dia yang paling sederhana, dia yang paling biasa saja. Orang yang paling berkuasa,
dia akan bicara yang paling lembut. Biasanya CEO yang sembunyi di belakang layar, dia cuman gerak satu finger saja, satu jari gerak, semua ruangan itu goncang gitu kan. Ada otoritas. Dan perhatikan, Yesus berlutut di tempat ini karena dia tahu bahwa dia nggak perlu merespon sesuai dengan keadaan. Dia tahu bahwa area itu harus paham siapa pribadinya. Ada yang berbeda dalam pribadi Yesus. Otoritas sejati tidak perlu membela diri. Dan ini adalah the Christ. Seorang Kristus yang hari ini we celebrate kebangkitannya. Dia bukan Kristus yang agresif, dia bukan Kristus yang reaktif, bukan Kristus yang perlu validasi. Tapi dia adalah the Christ that kneels. Yesus yang berlutut. Dan di dalam keheningan semuanya berubah. Dia berlutut karena dia tahu otoritas. Yang kedua, dia diam. Ada momen di mana Tuhan, dia nggak jawab, dia nggak berdebat, tapi dia sedang bekerja di balik layar. Kalau ada dari saudara yang hari ini merasa Tuhan sedang diam, no. Di luar bayangan, di luar batas pikiran, seperti lagunya itu. Dia sedang bekerja. Yohanes 8 ayat yang ke-6, sana dikatakan, tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya seolah tidak peduli. Yesus bukan hanya kneel, tetapi dia juga sedang menulis. Tidak ada yang tahu apa Yesus tulis di situ. Pakai jari lagi. Ribuan tahun. Baik itu scholar, baik itu teolog, baik itu orang yang pintar di dunia. Semua trying to guess. Mencoba menerka apa yang Yesus sedang tulis di tanah pada waktu itu. Ada yang berkata bahwa, oh Yesus itu sedang menulis nama orang-orang Farisi itu. Sama dosa-dosa mereka. Sehingga waktu mereka baca, loh ada namaku sama dosaku. Batunya dijatuhkan. Ada yang berkata bahwa Yesus menulis hukum Taurat di sana. Sehingga ahli Taurat dan Farisi melihat, oh ya nggak boleh membunuh. Batal, batunya ditaruh sama mereka. Ada yang berkata bahwa dia hanya menggambar doodle atau apapun itu. Intinya, nobody knows, gak ada yang tahu. Tapi saya mau saudara perhatikan satu kondisi. Yaitu Yesus diam. Yesus gak langsung menjawab. Yesus gak berdebat. Oh gak bisa begitu, ini wanita gak salah, dia dijebak dan lain sebagainya. No. Yesus gak membela dirinya. Oh kamu mau mencelakai aku kan? No. It's just silent. Dia gak membela perempuan itu, enggak. Dia diam, dia menulis. Dan semua masa saya rasa lebih ramai dari ini. Mungkin lebih ramai dari ruangan ini. Karena tujuannya adalah untuk menjebak Yesus. Ayat tadi katakan. Tapi masa yang datang with sebuah tuntutan dengan sebuah angan-angan yang datang ikut-ikutan, yang datang dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Mereka harus menunggu, berdiri di sana dan menunggu Yesus ngapain. Ini menarik. Kenapa? Karena memang betul cara Tuhan bekerja itu di luar batas pikiran. Kok bisa? Ini orang hatinya mau mencelakai Yesus. Tapi justru mereka yang kena prank. Mereka yang kena prank. Mereka mau jebak Yesus tapi mereka harus berdiri nungguin apa yang Yesus katakan. Dan dalam keheningan itu ada sesuatu yang terjadi dalam hati mereka. Ini yang mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting tentang Tuhan.
Ada momen di mana Tuhan gak akan berdebat sama situasi saudara. Ada momen di mana Tuhan gak langsung datang dengan jawaban. Seperti Lazarus, mati 4 hari terlambat, kata saudara-saudaranya. Dia gak langsung datang. Ada momen di mana Yesus yang kita harapkan, yang kita doa semalam suntuk, doa, puasa, doa, apapun itu. Pribadi yang tidak langsung muncul dengan solusi. Dan saudara ada di sana dan merasa seperti, Tuhan kok diam? Saudara di sana merasa seperti, Tuhan aku didengar gak ya? Saudara merasa di sana dan saudara merasa seperti, jangan-jangan Tuhan udah gak peduli lagi. Dan Yesus yang diam di depan netizen ini, bukan karena dia adalah pribadi yang gak punya rencana. No. Dia diam because dia sedang bekerja. Saudara kalau bekerja digangguin kan jadi gak fokus. Terkadang Yesus juga harus diam dan bekerja. Dan itulah Yeshua HaMashiach yang bangkit hari ini. Dia adalah pribadi yang sama. Katakan sama, 1, 2, 3, sama. Kalau hari ini saudara merasa Tuhan sedang diam, tolong ingat momen ini. Dia tidak diam karena dia tidak peduli. Dia diam karena ada sesuatu yang sedang dia tulis yang saudara belum bisa lihat. Saudara merasa Tuhan seperti sedang diam. Ayat ini adalah untuk saudara. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang saudara belum bisa lihat saat ini. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Dan dia bukan hanya saja berlutut. Dia bukan hanya saja sedang bekerja. Tetapi dia juga bicara. Ada 2 kalimat yang mengubah semua kejadian ini. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Ketika mereka terus menanyai dia, Yesus bangkit dan berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Biarlah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." 1 kalimat. Semua orang di sana pusing. Saudara bisa bayangkan kalau masa berdemo, tiba-tiba langsung malam kudus. Gak ada yang jawab, gak ada yang protes, gak ada yang lempar. Tapi batu-batu yang besar ini jatuh satu persatu. Satu persatu batunya mulai ditinggalkan. Karena di ayat 11 sana dikatakan, Ia menjawab, "Tak seorang pun Tuhan." Maka Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukummu. Engkau dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi." 2 kalimat pada perempuan ini yang saya mau saudara lihat dan dengar betapa hebatnya kalimat ini. Yesus gak berkata bahwa oke, saya akan pertimbangkan kasusmu terlebih dahulu. Saya akan cek dulu. Saya akan pastikan kamu tidak benar-benar bersalah. No. Yesus gak bilang kamu harus ikut program pelatihan dulu, program pertobatan terlebih dulu. Yesus gak bilang, kita lihat dulu ya, apakah kamu sungguh-sungguh atau kamu bohong. Yang Yesus katakan adalah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan buat dosa lagi.
Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, di momen ini perempuan itu sudah melihat bahwa ternyata sebelum dia berubah, Yesus sudah bebaskan dia. Yesus sudah menyatakan anugerah. Dan ini adalah karakter Kristus yang paling mengejutkan bagi saya. Karena dia bicara anugerah sebelum kita layak. Dia bicara pemulihan sebelum kita berubah. Dia bicara tentang masa depan sebelum kita siap. Ini bukan Yesus yang nunggu kita berubah dulu baru dia datang. Ini adalah Kristus yang datang duluan supaya saudara dan saya bisa berubah menjadi baik. Go and sin no more. Pergi dulu and sin no more. Dibebaskan terlebih dahulu, baru kita melakukan buah dari anugerah yang Tuhan sudah nyatakan. Dan bukan kebetulan hari ini adalah Resurrection Sunday. Saya mau ajak saudara untuk melihat sesuatu. Yesus yang berdiri di semua orang yang ada di sana. Dia memilih berlutut di hadapan perempuan itu. Saudara bisa bayangkan gak kerennya Tuhan itu kayak gimana? Saya menyampaikan ini kepada saudara saja, saya dilawat Tuhan. Karena absurd, gak masuk akal, gak masuk nalar saya. Sementara ada orang berdosa dan Yesus memilih untuk berlutut buat wanita ini. Dan beberapa hari kemudian, Yesus juga harus berlutut di mana? Di Taman Getsemani. Dia berdoa, bukan kehendakku Tuhan yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus yang diam di hadapan masa netizen yang menuntut jawaban. Berapa hari kemudian, Bapa itu diam bagi Yesus. Bahkan dia harus diam di hadapan Pilatus. Dia harus diam di hadapan semua orang yang dimana dia bisa bela diri karena dia disalib tanpa rasa ada dosa dalam kehidupannya. Diam di hadapan semua orang yang menghakiminya. Dan Yesus berkata, aku pun gak menghukum engkau. Tapi ironinya, berapa hari kemudian dia yang ada di kantung di atas kayu salib. For you and for me. Menanggung hukuman yang bukan miliknya. Untuk memastikan kita gak perlu menanggung hukuman itu. Supaya kalimat yang diucapkan dari mulut Yesus benar-benar berlaku bukan hanya untuk satu orang. Satu perempuan yang kedapatan berzina, tetapi berlaku untuk semua orang yang mau menerima Tuhan sebagai Lord and Savior. Tapi kabar baiknya pada hari ketiga dia bangkit. Bukan untuk membuktikan siapa yang benar. Bukan untuk balas dendam. Tapi dia bangkit untuk membuktikan that grace is real. Bahwa anugerah itu nyata. Bahwa pengampunan itu nyata. Bahwa kalimat aku pun tidak menghukum engkau itu dibayar lunas di atas kayu salib. Kebangkitan Kristus adalah tanda harga daripada anugerah lunas. Saudara tahu kata tetelestai? Itu ada 3 makna. Kalau saya berhutang sama saudara, saya sudah bayar lunas, saudara akan beri stempel tetelestai. Kalau saya perang dengan negara tetangga, dan saya menang atas perang itu,
negara yang kalah akan berkata tetelestai. Jadi bukan hanya bicara konteks tentang keuangan, tetapi konteks tentang kemerdekaan. Dan juga tetelestai berarti bahwa setiap kita sudah dibebaskan. Dan hari ini Yesus berdiri di hadapan saudara. Sama seperti dia berdiri di hadapan perempuan itu. The same question. Di mana dia bertanya, di manakah mereka yang menghukum? Aku pun tidak menghukum engkau. Go and sin no more. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan setiap kerohanian saudara dan saya. Selama ini, saudara percaya sama Yesus yang seperti apa? Yesus yang mana? Yang pertama yaitu adalah Yesus yang menunggu kita sempurna dulu baru dia mau terima kita. Atau kita mau percaya kepada Yesus yang menerima kita dengan apapun kesalahan kita. Yesus yang mencatat kesalahan kita dan suatu hari akan ditagih. Yesus yang sabar tapi ada batasnya. Atau Yesus yang berlutut, Yesus yang diam dan Yesus yang bekerja. Yesus yang bicara tentang anugerah sebelum kita layak. Karena yang bangkit hari ini adalah Yesus yang kedua. Bukan Yesus yang menghukum. Tapi dia adalah Kristus yang menanggung hukuman itu. Supaya saudara dan saya tidak perlu menanggungnya lagi. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang mau menunjukkan kemerdekaan yang sejati dalam hidup saudara dan saya. Saudara diampuni, saudara dibebaskan, saudara punya masa depan. Karena dia sudah bayar harganya. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Bahwa dia sudah menang atas semua pelanggaran dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini ada momen baptisan. Kenapa ada momen baptisan? Karena secara sengaja mendatangkan kolam baptisan di depan. Bukan untuk dipertontonkan, tetapi saya ingin saudara semua bisa mengambil langkah tindakan iman. Kalau ada dari saudara yang belum dibaptis, beri dirimu dibaptis saat ini juga. Kami dari gereja sudah mempersiapkan pakaian ganti, pakaian dalam, dan handuk yang saudara bisa bawa. Karena hari ini dia sudah bangkit. Dan biarkan saudara keluar dari gereja ini, meninggalkan identitas lamamu dan masuk pada anugerah dan rencana yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Satu hati, saya ingin saudara semua support rekan-rekan yang akan dibaptis. Bagi saudara yang rindu dibaptis, saudara bisa maju ke depan sebelah kanan saya. Karena ini adalah momen di mana Tuhan mau mengubah setiap kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Dan sebelum saya usai, saya mau promosi sejenak. Ini buka kaos ya. Maaf, harus pakai kaos karena ini bukan produk saya. Ini produk dari anak-anak Hirus. Ada tulisan Yahweh di sini. Dan di belakang dengan desain yang sangat keren. Semua keuntungan akan dipakai untuk pelayanan buat Paskah nanti tanggal 11. Dan saya harap saudara bisa support rekan-rekan muda, anak-anak muda di tempat ini. Sehingga saudara bisa
mengenakan identitas saudara menjadi pribadi yang proud of Jesus Christ. Yuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri sementara rekan-rekan akan persiapkan untuk baptisan. Bagi saudara yang rindu dibaptis, hari ini beri dirimu, no questions asked, just go. Maju ke depan, saya akan baptis saudara dan hari ini akan menjadi a life changing moment buat saudara dan saya. Kasih-Mu menjamah setiap kami. Saat ini aku berdoa, siapapun saudara hari ini yang mau bilang, Tuhan, aku mau kenal pribadi Kristus yang sesungguhnya. Bukan Yesus yang saya ciptakan dalam pikiran saya, tapi Yesus yang bangkit hari ini. Saya ingin ajak saudara untuk angkat tangan saudara. Karena orang Farisi tahu betul literatur, ahli Taurat, mereka tahu betul liturgi, tapi mereka bawa batu. Biarlah hari ini saudara menjadi pribadi yang mengenal pribadi Kristus. Kristus yang berlutut, Kristus yang diam, dan Kristus yang berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Aku berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Roh Kudus, bawa kami untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Biar kami, Tuhan, gak pakai logika, tidak pakai perasaan untuk mengenal Kristus. Tapi izinkan kami mengenal Kristus dari dekat. Betapa besar kasih, betapa dahsyat pengampunan. Sekalipun kami hina, sekalipun hati kami hancur, tapi Tuhan memilih untuk berlutut bagi setiap kami. Karena Engkau rela berlutut di Taman Getsemani.
Getsemani untuk menyatakan bahwa penghukuman bukan lagi milik kami tapi milik-Mu. Di kayu salib Engkau berkata, it is finished, sudah selesai. Dan hari ini kami perkatakan bahwa hidup kami alami anugerah, hidup kami alami kasih, hidup kami alami pengampunan, hidup kami dapatkan masa depan, hidup kami alami pertolongan, hidup kami dapatkan mujizat. Karena bersama dengan Yesus, siapa yang akan menjadi lawan kami? Sebab Engkau lebih besar daripada keadaan kami, Engkau lebih besar dari setiap masalah kami, Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Yesus yang mampu mengalahkan maut adalah Yesus yang mampu mengubah setiap jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Karena kasih-Mu nyata bagi setiap kami yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sembah Tuhan, berkata kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kiraya segenaramu. Baptisan jemaat akan segera dimulai. Dalam sukacita kebangkitan Yesus hari ini ada saudara-saudara kita yang mengambil keputusan untuk masuk dalam baptisan air. Dan dengan sukacita saya akan memanggil beberapa nama. Jemaat Tuhan, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk saudara-saudara kita yang mengambil keputusan iman untuk maju ke depan. Saya mengundang saudara Daniel Karolis Aponmo untuk maju ke depan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya, Saudari Wiona Velori untuk maju ke depan. Kesalahanku
Puji Tuhan. Sekali lagi berikan pujian syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan. Dan berikutnya Saudari Kristiani Putri Prasanti untuk bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Hari ini ada 14 yang dibaptis. Tadi siang ada 11 jiwa dan hari ini bertambah 3, 14 jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Percaya malaikat sorga bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang telah bertobat untuk Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita tetap berdiri, kita akan berdoa. Oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang Kau pilih, jiwa-jiwa yang telah terjamah oleh firman kebenaran-Mu, jiwa-jiwa Tuhan yang menyadari bahwa mereka membutuhkan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini percaya ada 14 jiwa yang bertobat dan dibaptiskan. Maka sorga bersorak-sorai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan.